Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kembali lagi kita dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu adalah Mariana Masita, bisa dipanggil Bu Ita. Setiap harinya Bu Ita mengajar di SDN Kapasari 8 Surabaya. Nah, hari ini Bu Ita ditemani oleh siswa-siswi kelas 6 dari SDN Kapasari 8 Surabaya. Coba kita sapa dulu ya anak-anak. Halo anak-anakku kelas 6, bisa mendengar suara Bu Ita? Selamat pagi. Dengar Bu. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, Ibu coba minta Yofi sudah bergabung atau belum ya? Yofi? Halo. Ya. Sudah, Bu. Ya. Yofi mohon dipimpin doanya ya, Nak. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Yofi sudah memimpin doa pada siang hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, yaitu materi tentang mengubah dunia dan komputernya. Sebelum Bu Ita menjelaskan lebih lanjut, Bu Ita akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada siang hari ini apa saja ya. Yang pertama, kita dapat mengetahui tentang perkembangan komputer. Siapa penemunya, manfaatnya apa. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui tentang teks eksplanasi ilmiah. Dan kita juga dapat mengetahui tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai anak dan sebagai siswa. Nah, coba sekarang Bu Ita mau tanya nih ke anak-anak ya. Anak-anak yang bergabung dari Zoom maupun yang melihat dari televisi ya, coba menjawab pertanyaan dari Bu Ita ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian siapa ya penemu komputer itu? Ada yang tahu? Nah, kemudian apa saja manfaat komputer? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian coba sekarang buka halaman 92. Ayo dibuka dulu. Buku paket tema 3-nya, halaman 92. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Judulnya apa ya anak-anak? Coba yang dari Zoom, coba menjawab ya. Judulnya apa anak-anak? Judulnya? Ya, judulnya adalah Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Nah, Bu Ita ada beberapa pertanyaan, kalian bisa menjawab dari teks bacaan ini ya. Yang pertama, siapakah Charles Babbage itu? Ayo mikrofonnya dinyalakan anak-anak. Coba menjawab pertanyaan dari Bu Ita ya. Penemu komputer. Iya, penemu komputer. Terus apa lagi? Charles Babbage adalah? Ayo yang lain. Ahli matematika, Bu. Iya, benar. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Benar sekali anak-anak. Kemudian yang kedua,
Apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Dia melakukan apa ya anak-anak? Yang di rumah dari televisi ya, menonton dari televisi juga menjawab pertanyaan dari Bu Ita. Apa yang dilakukan Charles Babbage anak-anak? Dia menemukan apa ya? Iya, dia menemukan mesin penghitung otomatis pertama. Kemudian pertanyaan ketiga. Apa dampak penemuannya bagi dunia? Nah, dampak penemuannya adalah memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian yang keempat. Apakah kalian pernah merasakan manfaat dari komputer? Apa saja manfaat dari komputer? Ada yang tahu? Coba dijawab anak-anak, manfaat dari komputer apa ya? Manfaat dari komputer? Iya, diantaranya yaitu pekerjaan semakin mudah, kemudian pekerjaan cepat selesai, kemudian sebagai sarana komunikasi dan juga sebagai sarana hiburan. Anak-anak, komputer itu ya tidak langsung menjadi komputer yang seperti saat ini kita kenal, tetapi dia melalui proses yang panjang. Nah, yang pertama pada tahun 500 sebelum Masehi itu ditemukan alat penghitung yang disebut dengan abakus, atau kalau di Indonesia itu disebut dengan sempoa. Kemudian berkembang pada tahun 1821 pertama kali komputer ditemukan. Dan berlanjut berkembang pada tahun 1939 ini pertama kalinya ditemukan komputer dengan menggunakan tenaga listrik. Dan pada tahun 1971 email pertama kali dikirimkan. Dan pada tahun 1973 ya, ini komputer dilengkapi oleh CPU, mouse, dan kemudian keyboard. Berkembang pada tahun 1975 ya, komputer itu harganya lebih terjangkau daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun 1983 pertama kalinya internet itu dikembangkan dan digunakan. Kemudian berkembang pada tahun 1994 komputer pertama kalinya digunakan oleh hampir seluruh masyarakat di seluruh dunia. Nah, itu tadi anak-anak. Jangan kemana-mana ya, tetap dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi kita dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, coba anak-anak kelas 6 SDNK Pasari 8, coba Bu Ita minta yang sudah bergabung ke Zoom ya, dinyalakan videonya nak. Ya, Bu Ita tidak bisa melihat siapa saja ya yang mengikuti. Dinyalakan videonya dan juga mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan nak. Ya, dinyalakan semuanya. Oke? Sudah? Nah, iya. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, coba kita mengulang materi tadi sebentar ya. Tadi penemu komputer namanya siapa ya, anak-anak? Penemu komputer? Siapa? Ayo dijawab semuanya. Charles. Ya, benar. Charles Babbage, benar. Kemudian manfaat komputer tadi, coba ada yang bisa menyebutkan? Ayo coba menyebutkan tadi manfaat komputer. Buat pekerjaan lebih mudah. Iya, pinter. Apalagi anak-anak? Sarana hiburan. Iya, kemudian selain itu? Selain itu adalah sebagai sarana komunikasi dan membuat pekerjaan semakin cepat selesai. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Ya, minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang materi ini. Ayo coba siapa yang masih ingat
Teks eksplanasi ilmiah itu apa ya? Teks yang bagaimana? Ayo dinyalakan mikrofonnya, Nak. Yang menyimak dari televisi juga ikut menjawab ya. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmiah ya. Nah, teks tadi yang ada pada halaman 92 adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi ilmiah. Fungsinya untuk apa ya teks eksplanasi ilmiah itu? Nah, teks eksplanasi ilmiah berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, anak-anak coba, ada yang masih ingat struktur teks eksplanasi ilmiah itu ada berapa ya? Ada berapa bagian? Ada 3 ya. Ya, yang pertama yaitu bagian pernyataan umum atau pembuka. Pada bagian ini yaitu berisi informasi apa yang akan diberikan oleh penulis kepada para pembaca. Kemudian pada bagian kedua berisi tentang deretan penjelas atau isi ya. Pada bagian ini pembaca itu memberikan informasi yang akan dia sampaikan. Informasi ini disampaikan secara runtut anak-anak ya. Tidak boleh lompat-lompat. Supaya apa? Supaya pembaca lebih mudah mengerti dan tidak merasa bingung. Nah, kemudian bagian ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Pada bagian ini, bagian penutup atau kesimpulan berisi opini atau pendapat dari penulis terhadap informasi yang dia sampaikan. Coba sekarang anak-anak buka halaman 106. Dibuka halaman 106 anak-anak. Halaman 106. Yang menyimak dari televisi dibuka ya halaman 106. Ya. Coba anak-anak, di situ ada sebuah bacaan. Judulnya apa ya? Pensil si kecil yang amat penting. Iya, benar, pintar. Judulnya adalah Pensil si kecil yang amat penting. Pada bacaan tersebut ada berapa paragraf ya anak-anak? Ada berapa paragraf? Ada 4. Iya, benar sekali. Ada 4. Sekarang kita coba diskusi ya. Kita diskusi mengidentifikasi bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah ini. Coba, ada yang tahu paragraf pertama itu termasuk bagian apa ya? Paragraf pertama termasuk bagian apa? Ya, pada paragraf pertama itu adalah bagian dari pernyataan umum. Sedangkan paragraf kedua, anak-anak, kira-kira ini termasuk bagian apa ya? Bagian apa tadi? Deretan penjelas. Kemudian paragraf ketiga termasuk bagian apa anak-anak? Bagian deretan penjelas juga ya. Dan pada paragraf terakhir atau paragraf 4 ini adalah bagian penutup atau kesimpulan. Nah, anak-anak bisa kalian lihat ya, pada paragraf pertama yaitu termasuk bagian pernyataan umum karena dia berisi informasi apa yang akan disampaikan oleh penulis, yaitu penulis akan menyampaikan informasi tentang pensil. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga itu berisi informasi mengenai pensil itu, bagaimana pembuatannya, pertama kali ditemukan ya. Dan yang terakhir yaitu pada paragraf keempat adalah bagian
dari kesimpulan atau penutup. Nah, ini berisi informasi dari penulis mengenai informasi yang dia sampaikan. Nah, anak-anak, dari identifikasi ini kita dapat mengetahui ternyata bagian pernyataan umum itu biasanya terletak di paragraf pertama, sedangkan bagian deretan penjelas terletak di antara paragraf pertama dan paragraf terakhir, sedangkan bagian penutup atau kesimpulan selalu berada di paragraf terakhir. Nah, itu adalah materi tentang teks eksplanasi ilmiah. Anak-anak jangan kemana-mana ya, tetap dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi kita dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, coba Bu Ita minta tolong ya, anak-anak yang bergabung dari Zoom dinyalakan videonya nak. Nah, dan mikrofonnya juga dinyalakan ya. Iya, pinter. Sip, terima kasih ya. Anak-anak, coba. Sekarang kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Coba Bu Ita mau tanya ke Erina. Erin, ya. Coba, Erin masih ingat tidak ya apa yang dimaksud dengan hak? Hak itu apa? Hak itu segala sesuatu yang segala sesuatu yang mutlak atau yang semestinya kita dapatkan. Terima kasih Erin. Kemudian kalau kewajiban, coba Bu Ita minta Yofi bisa mendengar Bu Ita? Bisa. Yofi, ya. Kewajiban itu apa ya, Yofi? Segala sesuatu yang ya, benar. Segala sesuatu yang wajib kita laksanakan atau kita lakukan. Kemudian, tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, coba anak-anak sekarang kita coba mengingat contoh hak. Hak kita sebagai anak di rumah itu apa ya anak-anak? Hak kita sebagai anak di rumah apa? Mendapatkan kesempatan untuk bermain, Bu. Ya, kemudian apa lagi selain itu? Tinggal. Iya, benar, apa lagi? Mendapatkan kasih sayang orang tua. Iya. Dan pakaian. Iya. Nah, diantaranya yaitu contoh hak kita sebagai anak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan keamanan, dan mendapatkan tempat tinggal dari siapa? Dari orang tua kita. Pintar sekalian anak. Coba sekarang, kalau hak kita di sekolah yaitu diantaranya mendapatkan ilmu. Kemudian apa lagi anak-anak? Menggunakan fasilitas sekolah. Iya, menggunakan fasilitas sekolah. Selain itu, apa lagi? Dengan tenang, Bu. Iya, belajar dengan tenang. Apa lagi? Meminjam buku. Iya, benar, pintar sekali ya. Di antaranya tadi mendapatkan ilmu, menggunakan fasilitas sekolah, dan mendapatkan perhatian dari guru. Kalau hak kita di lingkungan masyarakat apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Hak kita di lingkungan masyarakat. Kita berhak apa saja? Iya, mendapatkan keamanan. Apalagi? Nah, ini ya, diantaranya kita bebas memeluk agama yang diyakini. Contohnya, Bu Ita beragama Islam. Bu Ita bebas
memeluk agama Islam ya, karena Bu Ita meyakini agama tersebut. Ada juga murid Bu Ita seperti Kevin, Abigail ya, mempunyai agama berbeda dari kita. Kita tidak boleh menjauhi ya, kita harus menghormati dan harus toleransi kepada teman atau tetangga yang berbeda agama dengan kita, karena mereka bebas memeluk agama yang mereka yakini. Kemudian yang kedua, yaitu kita bebas berhak melaksanakan ibadah sesuai agama kita. Dan yang ketiga, kita juga berhak menggunakan fasilitas umum ya. Akan tetapi dengan catatan kita juga wajib menjaga fasilitas tersebut ya. Nah, coba sekarang anak-anak, contoh kewajiban. Ada yang tahu kewajiban kita di rumah apa ya, Nak? Coba dinyalakan mikrofonnya anak-anak. Yang di rumah ikut menjawab. Iya, apalagi? Membantu orang tua di rumah. Iya, selain itu Menghormati orang tua. iya. Pintar, apalagi anak-anak? Iya, boleh, iya. Di antaranya ya, kewajiban kita sebagai anak di rumah yaitu ya, yang pertama membantu orang tua ya, yang kedua menjaga nama baik keluarga, dan yang ketiga menjaga kebersihan rumah. Nah, anak-anak, kalian kan sudah besar ya, sudah kelas 6. Nah, pintar ya. Karena kalian anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat ya, Bu Ita berpesan kepada kalian, jika melakukan sesuatu kalian harus bisa membedakan terlebih dahulu apakah itu baik ya, apakah itu buruk. Jangan sampai perilaku kalian membuat nama keluarga kalian jadi jelek. Tidak boleh ya, Nak ya. Maka kita ya, kalian kelas 6 sekarang harus rajin belajar, mengikuti pembelajaran setiap hari. Supaya apa? Supaya orang tua kalian bangga, oke? Kemudian, contoh kewajiban di sekolah. Di antaranya apa anak-anak? Contoh kewajiban di sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah. Ya, selain itu. Hormati guru. Ya. Selain itu apa lagi, Nak? Dari guru. Iya, apalagi? Upacara bendera, Bu. Iya, benar. Pinter ya. Nah, di antara kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati peraturan sekolah, menghormati guru, dan tidak membedakan teman. Kalau ada teman yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, kita tidak boleh menjauhinya. Oke? Ya. Kemudian kewajiban kita di lingkungan masyarakat itu, nah, di antaranya ada apa saja? Yang pertama, menjaga fasilitas umum, kemudian menghormati tetangga. Iya, pintar. Iya, dan menjaga ketertiban dan keamanan. Iya, pintar anak-anak. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, tidak terasa 30 menit ya, kalian sudah belajar bersama Ibu. Nah, coba kita sekarang simpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama tadi, penemu komputer siapa anak-anak? Siapa tadi namanya? Penemu komputer? Penemu komputer adalah Charles Babbage. Kemudian teks eksplanasi ilmiah itu ada 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Ya, pintar. Kemudian H adalah segala sesuatu yang mutlak kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita laksanakan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, anak-anak,
Tugas kalian ya, yang di rumah memperhatikan dari televisi dan dari Zoom, tugas kalian adalah menuliskan hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, pasal 28B ayat 2 dan pasal 28C ayat 1. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak dan tetap semangat belajar. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa kembali dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.